Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Anaski Putra Irwansyah dengan NPM 23150610020. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari KSI kelas D. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang PRTG Network Monitor ini. Dan juga saya akan mencoba untuk melakukan monitoring terhadap tiga host yaitu google.com, cnn.com, dan juga kompas.com. Nah, di sini saya mencoba untuk mengkonekkan ketiganya. Namun sebelumnya saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu. PRTG adalah sebuah tools untuk memantau kondisi jaringan secara real time, seperti adanya koneksi internet, server, atau perangkat lain dalam jaringan. Nah, jadi dengan PRTG ini, kita tuh bisa melihat suatu status host, waktu respon, atau mungkin bisa disebutkan dengan ping time yang akan kita coba ke Google, CNN, dan Kompas, dan juga paket loss. Nah, sehingga kita tahu nih apakah jaringan kita tuh berjalan stabil atau tidak. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan mencoba melakukan monitoring terhadap tiga host, yaitu kita akan melakukan ping kepada google.com, cnn.com, dan juga kompas.com menggunakan sensor ping di PRTG selama berapa jam, yang dimana minimal 3 jam, cuma di sini dikarenakan saya tinggal selagi tidur, jadi kayak kemungkinan 8 jam sampai 9 jam durasi yang sudah saya habiskan untuk monitoring dari google.com, CNN, dan juga Kompas. Nah, di sini pas saat saya mendownload dan juga menginstalasi dan juga konfigurasi, kita langsung diarahkan ke website secara otomatis. Itu kita langsung ditampilkan beberapa opsi-opsi di sini. Nah, di sini ada beberapa root, ada local prop dan lain-lain, dan juga prop device. Nah, di sini saya mengimplementasikan device itu lewat sini, di mana saya bisa nge-add device. Nah, add device di sini saya tambahkan di local prop lokasinya, di mana di sini di local propnya saya mencoba untuk menambahkan seperti google.com, cnn.com, dan lain-lain. Kalau sudah semua, saya langsung chat OK, dan di sini device sudah diganti nama Google, CNN, ataupun Kompas. Nah, di sini juga IP address-nya bisa tulis kayak www.google.com ataupun CNN ataupun Kompas. Nah, setelah sudah, karena saya sudah buat juga tiga-tiganya, langsung pencet OK aja bisa. Nah, setelah sudah selesai pencet device, kita langsung ke bagian device, langsung ke device list. Nah, di sini saya sudah buat ya dari Google, CNN, dan juga Kompas. Misalnya untuk Google. Untuk Google ini, saya mencoba untuk membuat beberapa ping. Nah, di sini pingnya bisa ditambahkan lewat add sensor. Nah, sebenarnya sensor ini memiliki banyak opsi, nggak cuma ping doang. Misalnya sini saya menambahkan selain ping. Nah, kalau misalnya saya memakai ping, kalau semisalnya udah pernah dipakai, dia bakal muncul di sini ke most used sensor type. Nah, kalau misalnya belum pernah, dia akan muncul di sini kayak matching sensor type. Kita kan memilih ping tuh. Nah, dikasih nih beberapa pilihan yang emang fungsinya untuk ping gitu. Nah, setelah itu, karena saya sudah mencoba untuk memakai ping, mungkin ya karena saya sudah pasang, nanti setelah dipasang, dia akan muncul di sini, ping. Cuman di awal-awal dia akan loading terlebih dahulu, karena kita mengkonfigurasikan dan perlu beberapa menit untuk mengecek kira-kira pingnya ini udah konfigurasi atau belum gitu. Nah, sebisal sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita klik di sini, klik yang biru-biru ini di tulisan ping, nanti dia akan otomatis pindah ke salah satu, misalnya di Google ya, dia akan pindah ke sini. Oke, maaf agak sini. Oke, nanti dia akan pindah ke tampilan seperti ini, ke overview. Nah, dia akan tampil seperti ini di overview-nya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa hal. Misalnya, kalau misalnya kita bisa lihat kalau data yang dikirim itu adalah maksimumnya di angka 24 milisecond, di mana di minimumnya kita mendapatkan 23 milisecond. Nah, di mana selama saya mengecek dan juga nge-tracking selama beberapa jam tadi, itu terjadi 0% paket loss, yang berarti di mana bisa dilihat kalau misalnya beberapa host yang kita deteksi atau kita tracking ini, itu tuh tidak memiliki paket loss ataupun berjalan dengan lancar. Nah, di sini live datanya. Untuk live data kita akan tampilkan beberapa grafik. Nanti akan muncul juga untuk keseluruhannya, di mana saya akan memunculkan berapa durasi waktu yang saya gunakan untuk melakukan tracking ini. Dan dapat dilihat di sini kayak waktu tercepat di sini 80, jam 8.40,04. Di mana di sini ping time-nya itu 23 milisecond dengan angka minimum 23, maksimum juga sama 24. Nah, di sini dapat dilihat ya dari seluruh jam di bawah itu 0%, kita mengalami 0% paket loss, 0% downtime, dan juga 100% coverage, di mana itu berarti berjalan dengan lancar setiap waktunya.
Nah, di sini bisa dipilih ya selama 2 hari, selama 30 hari, dan 365 hari. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ya melihat hasil dari em, rata-rata yang saya gunakan. Nah, di sini untuk averagingnya, intervalnya, bisa dilihat, kita bisa ngatur juga ke 60 menit, ataupun mungkin ke berapa menit, kayak 60 second, 1 menit juga bisa. Nah, di sini dapat kita lihat aja untuk kita start. Nah, terus setelah di start, dia akan muncul ke sini otomatis. Nah, ini dia. Nah, di sini langsung muncul kalau misalnya interval pingnya itu dilakukan setiap 60 detik, 60 second. Nah, di sini kita menaruhkan di probe-nya itu di local probe, terus grupnya di local probe juga, dan device-nya bernama Google. Nah, di sini saya lihat ya uptime statsnya itu saya gunakan 8 jam, 56 menit atau hampir 9 jam dikarenakan saya tinggal tidur karena saya menghidupkan layarnya sampai selesai. Setelah itu saya akan mencoba untuk melihat ya beberapa dari ping-ping yang lain. Ini kedua itu ada di CNN kalau nggak salah. Oke, ini di saya lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu ini sensor apa. Takut salah. Hmm, Downtime maximum. Ini kalau tidak salah CNN. Kita balik dulu ke layar awal. Oh iya benar, ini CNN. Oke, ini di CNN. Jadi saya tadi udah klik ping ya. Nah, setelah dari klik pingnya, saya lakukan hal yang sama. Saya mencet ke historik data, lalu saya pencet start untuk melihat hasilnya. Ini juga hasilnya. Jadi untuk dari ping dari CNN, ini sudah saya cek lagi. Dari CNN tuh dia akan menghasilkan hal yang sama karena saya juga mengecek di jam yang 8 jam 55 menit. Ini sudah saya buka sebelumnya jadi kayak nggak terupdate. Mungkin kalau udah diupdate dia bakal memperbarui waktunya. Nah, di sini ya kurang lebih Veltnya nol. Jadi kayak dari setiap host yang saya tracking itu mengalami nol data loss atau paket loss. Jadi kayak benar-benar di bawah 1% tuh saya lihat di sini. Jadi kayak sepanjang waktu yang saya cek itu nggak ada sama sekali paket loss. Jadi kurang lebih sama. Nah, mungkin di sini ada beberapa paket loss nih. Di jam-jam 7, I guess jam 7 jam 6 setiap jamnya. Tapi di bawah 1%, jadi kayak masih 0,0, gitu. Jadi kayak kurang lebih bisa dibilang ini stabil. Lalu nextnya untuk Kompas, di sini juga saya sudah coba buat. Di sini saya bisa lihat overview-nya ya. Overview-nya kurang lebih sama di angka, oh angkanya berbeda. Jadi kayak live data coba kita lihat live data. Oke, jadi untuk ping time dari si Kompas itu memiliki ping time minimum 12 milisecond. Sedangkan untuk CNN dia ada di angka 22 kurang lebih sama kayak Google. Nah, ini untuk hasil dari CNN ya. Dari Kompas. Ya, kurang lebih sama. Dia memiliki dan untuk paket loss di angka 0%. Berbeda dengan CNN tadi beberapa ada di bawah 1%. Nah, jadi mungkin itu saja untuk cara pengecekannya. Sebenarnya ini bisa di kostum ya. Jadi kayak kita nggak harus 1 jam banget nganuin data trackingnya. Misalnya start data, kita start. Maaf, itu sama ya. Kita hapus dulu. Di sini kita bisa atur ke 1 menit misalnya. Kita start. Nah, di sini bisa lihat ya, kalau untuk grafiknya akan berbeda, cuman untuk paket loss-nya kurang lebih sama. Jadi kayak benar-benar ada di bawah 1% gitu. Nggak ada samsak, benar-benar mungkin kalau ada pun kayak 0,0 gitu. Dan coverage-nya 38%. Karena dihitungnya per 1 menitnya gitu. Nah, kurang lebih begitulah untuk hasil dari trackingan saya. Dan kesimpulannya, di sini saya belajar banyak hal baru dari mengkonfigurasikan PRTG sebagai sensor dari banyak host dan juga di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan website PRTG karena sebelumnya saya belum pernah mencoba untuk implementasinya. Di sini saya juga baru tahu kalau misalnya ada tools lain yang bisa memantau kondisi jaringan secara real time atau seperti koneksi internet kayak server dan juga perangkat lain dalam jaringan di mana kita bisa akses itu lewat website seperti PRTG ini walaupun harus diinstalasi terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja. Jadi hasilnya dapat kita lihat kalau semisal dari Google, CNN, dan Kompas itu memiliki angka yang kurang lebih sama, di mana paket loss itu sangat kecil sekali kemungkinannya, di mana di bawah 1% atau bisa dibilang 0%, gitu.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.